bersyukur pada siang hari ini, dan kepada Ibu Pendeta Norma Manfola yang silakan mengambil tempat yang disediakan untuk kita segera memulai ibadah. Kita berdoa. Ibadah syukur di akhir bulan Februari yang terjadi di tengah keluarga besar Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadilah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kami sekalian anugerah dan selamat dari Allah Sang Bapa dan Yesus Kristus Tuhan di dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Amin. Firman-Mu kita bagi hatiku, terang bagi jalan-Mu. Waktu ku bimbang dan hilang jalan-Mu, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Terang bagi jalan-Mu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan hati untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya mengambil 2 bacaan bagi kita. Mulai dipersiapkan yang model dari Injil Yohanes 15 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Pembacaan yang kedua dari surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Kita berdoa. Bapa yang kudus, beri kami telinga murid yang mau mendengarkan suara Tuhan. Beri kami hati hamba yang mau dibukakan untuk menyimpan kebenaran-Mu, memeliharanya dan melakukannya dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, berfirmanlah Bapa. Amin. Di bawah perikop pokok anggur yang benar, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kamu kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi ada sukacita? Ada ya? Berarti kita siap menerima firman Tuhan ya. Semoga tidak lalu dengan sia-sia. Kita sudah baca 2 perikop pembacaan. Yang pertama, Yesus bicara tentang pokok anggur. Yesus adalah pokok anggur, Bapa pengusaha. 2 ayat saya ambil untuk melihat bagaimana Yesus menginginkan pertumbuhan dalam hidup murid-murid. Tetapi kemudian dari Rasul Paulus yang mengajak jemaat di Efesus untuk bertumbuh ke arah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penting, ya. Jadi yang pertama, hidup benar adalah hidup yang belajar menanggalkan hal-hal yang membuat saya tidak bisa bertumbuh menjadi berkelas dan berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah hidup benar. Karena itu, biasanya orang kalau sudah dekat dengan Tuhan dan banyak masalah, dia bertanya dengan Tuhan, Tuhan, apa yang kurang dari beta? Semua yang Tuhan mau sudah kita lakukan. Lalu kenapa ini masalah datang terus menerus? Yang dulunya dekat dengan Tuhan jauh, yang dulu rajin dengan Tuhan jauh. Saudara, kalau engkau mau naik kelas, pasti ada ujiannya. Karena itu, sekalipun engkau sudah hidup benar, sudah bertekun dalam Tuhan, engkau sudah melakukan tugasmu di kantor dan suatu saat engkau diperhadapkan dengan masalah, jangan tawar hati dengan Tuhan. Tadi dia bilang, aku pokok, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika masalah itu datang kepadamu, yang mungkin belum menikah, enteng belum dapat jodoh, ya,
Lalu bilang, Tuhan besok lakukan yang sebaik-baiknya Tuhan. Aduh, saudara, tetap tinggal dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, untuk tahu apa maksud Tuhan dalam kasih. Tapi apakah mereka bisa ada di kantor ini? Belum tentu. Belum tentu mereka menjadi ASN. Tapi Bapak Mama yang ASN, yang sudah ada di tanganmu sebagai anugerah Tuhan, apakah kita memanfaatkan dan mengelolanya dengan baik dan menghasilkan buah yang baik bagi kita? Salah satunya kesehatan kita. Kalau negara ini berani membayar mahal Bapak Mama untuk sebuah tanggung jawab, maka mengelola itu dengan baik. Jangan pakai untuk hal-hal yang sia-sia. Karena uang itu bukan saja bagi kebutuhan kita, dia bisa membeli dosa sebenarnya. Kadang-kadang orang punya uang banyak bisa pakai untuk membeli dosa. Karena itu kita sudah hidup sekali, Tuhan kasih kesempatan, maka pakailah kesempatan ini untuk berkelas dan berkualitas dalam setiap tanggung jawab sekecil apapun. Jadi mungkin menurut manusia ini orang sudah berkembang betul-betul, atau menurut manusiawi ini dia terjadi-jadi. Tapi selama engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan di tangan Tuhan, engkau akan menjadi sesuatu yang berharga dan berarti. Amin. Juga berdoa. Kami mau bersyukur bersama saudara-saudara kami yang di bulan ini mengalami hari ulang tahun. Kami berdoa bersyukur bersama dengan Bapak Ilpas, Kalemuji, Mama Arta, Mulyana Mesak, Mama Veronica Natonis, Bapak Ricardus Daya Perdana, Dumin, Bapak Pelipus Tanah Wahen, Bapak Bernardus Lodowik Pedang, Bapak Doni Manardo Lopez de Carvalho, dan Bapak Andreas Subandraya. Terima kasih Tuhan atas pertambahan usia bagi mereka di bulan ini. Demi Kristus Tuhan kami berdoa, jadilah kepada kami seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Dan kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, supaya Engkau datang dan memberkati kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Salam. Akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Ibu Veronica Natonis kami persilahkan. Izinkan saya sebagai sekretaris mewakili PLT Inspektur yang saat ini berhalangan karena terkait ada kegiatan yang harus dihadiri sendiri oleh pimpinan perangkat daerah, sehingga walaupun keterbatasan kami saat ini dengan situasi yang saat ini, tapi kita tetap melakukan ibadah syukur ini karena kita tahu bahwa kasih karunia Tuhanlah yang bisa membuat kita berada dan bersyukur pada hari ini. Satu ayat yang mungkin yang saya bisa sampaikan terkait dengan Amsal 3 ayat 1-2 terkait dengan ucapan syukur kita, bahwa yang menyatakan bahwa, yang berfirman bahwa, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu.
Jadi saat ini kita mengucap syukur karena semua itu. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Happy Birthday. 1, 2, 3. Happy birthday, happy birthday. Dan sekarang kita akan mendengarkan kata hati yang akan disampaikan oleh teman-teman yang berulang tahun yang akan diwakilkan oleh Bapak Ilmas. Saya ditunjuk oleh teman-teman yang hari ini kita rayakan ulang tahunnya dari tanggal 1 sampai dengan hari ini bulan Februari untuk mewakilkan sedikit. Saat ini adalah saat yang sangat berarti bagi kita, terlebih bagi saya dan teman-teman yang berdiri di depan ini. Itu menunjukkan bahwa kita semua adalah saudara, bukan sekedar atasan dan bawahan, tetapi kita ini adalah saudara yang selalu bersama-sama dalam suka dan duka. Mohon ini tetap dipertahankan karena persaudaraan atau persatuan dalam satu organisasi itu sangat diperlukan. Dan terakhir, kembali lagi saya dan teman-teman yang ada di depan ini mengucapkan terima kasih banyak bagi saudara-saudara atau teman-teman semua yang sudah bersusah payah untuk acara ini bisa terlaksana. Kami hanya bisa minta terima kasih dan tidak bisa memberikan yang lebih. Tapi kami yakin dan percaya dengan upaya dan kehadiran teman-teman saudara-saudara semua, Tuhan Yesus akan membahasnya. Amin. Terima kasih. Sebelum menutupnya, kami mohon kesediaan dari Ibu Pendeta maupun